Rempang, September 2023, polisi menembakkan gas air mata ke arah warga yang sedang berdemo. Di Wadas, sekitar 2022, hal serupa juga terjadi. Warga yang berdemo dihadapkan dengan polisi bersenjata lengkap. Sementara di Pocoleok, NTT pada 2024 lalu, warga lokal lagi-lagi berhadapan dengan kekuatan polisi ketika tengah berdemonstrasi. Ujung dari peristiwa ini adalah penangkapan jurnalis Floresa. Apa yang menjadi kesamaan dari 3 peristiwa itu? Merinci 14 proyek strategis nasional baru. Tercatat sebanyak 195 proyek strategis nasional telah diselesaikan pemerintah. Tercatat ada 170 proyek strategis nasional. Jawabannya adalah proyek strategis nasional. Proyek strategis nasional digadang-gadang menjadi respons atas ketimpangan pembangunan, sekaligus upaya menggenjot perekonomian Indonesia ke atas 5%. Tapi, apakah PSN benar-benar dapat menjadi jawaban? Secara konseptual, proyek strategis nasional ini kan berasumsi bahwa pemerintah tahu apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi masyarakat tidak perlu diajak terlibat untuk menentukan proyek strategis nasional yang seperti apa yang diinginkan oleh masyarakat. Perhatikan dampak dari setiap proyek strategis nasional pada peningkatan nilai tambah perekonomian daerah serta dampak pada upaya. Pada mulanya adalah bernama ini, atau biasa disingkat MP3EI. Kebijakan ini dikeluarkan oleh SBY pada 2011 dan mencakup sekitar 382 proyek dengan nilai lebih dari 850 triliun. SBY waktu itu menginginkan Indonesia menjadi negara maju pada 2025 dengan pendapatan per kapita di angka 15.000 US dollar. Oleh karenanya, perlu strategi pembangunan yang meluas demi mewujudkan itu. Dan salah satunya adalah melalui MP3EI. Walaupun indikator kemajuan ekonomi tak sekadar disumbang oleh aspek pembangunan, tapi data memperlihatkan pertumbuhan pendapatan per kapita Indonesia sejak MP3EI diterapkan terus merosot sampai akhir pemerintahan SBY. Selain itu, beberapa proyek justru mendatangkan bencana ketimbang manfaat, seperti yang terjadi di Merauke dengan MIFEE. Pembukaan lahan secara masif untuk proyek yang kini populer dengan lumbung pangan itu telah merusak sistem pangan lokal, menciptakan deforestasi hingga menyediakan pintu bagi korporasi-korporasi sawit. 2 tahun usai rezim SBY, giliran Joko Widodo atau Jokowi yang memberlakukan kebijakan serupa. Kali ini namanya Proyek Strategis Nasional. Kala itu 225 proyek ditetapkan sebagai PSN berwujud jalan tol, bandara, sampai bendungan. Seiring waktu, jumlah proyek atau program yang masuk PSN berubah-ubah. Terakhir, berdasarkan aturan ini ada 233 proyek dan program yang ditetapkan sebagai PSN. Per Februari 2024, pemerintah mengklaim telah merampungkan 195 PSN dengan nilai sebesar 1.519 triliun. Data 2022 memperlihatkan bahwa proyek pembangunan bendungan masih mendominasi, disusul jalan hingga kawasan, sedangkan persebaran proyek sendiri masih banyak berada di Jawa. Sekali lagi, di era Jokowi, geliat pembangunan besar ini tidak lepas dari masalah. Jadi tidak sekedar konflik agraria gitu, dan itu terjadi hampir di seluruh PSN yang diadukan ke Komnas HAM. Kerasan gitu ya, ganti ruginya tidak sebanding atau tidak sesuai. Gitu. Laporan terbaru Komnas HAM menyebut bahwa ada 114 dugaan pelanggaran HAM di proyek PSN. Pelanggaran HAM itu meliputi pembangunan kekuatan aparat secara berlebihan, intimidasi dan pemenjaraan, sampai hilangnya ruang hidup masyarakat lokal. Di Rempang misalnya, pemerintah menerjunkan ribuan aparat untuk merespon masyarakat yang menolak proyek Rempang Eco City. Kemudian di Kalimantan Utara, sejumlah warga diintimidasi dan ditangkap sebab tidak mau menerima PSN kawasan industri hijau Indonesia. Geser ke Wadas, puluhan orang ditangkap lantaran terlibat penolakan pembangunan bendungan bener, selain adanya mobilisasi aparat keamanan. Warga di Dieng dan Batang, Jawa Tengah turut dikriminalisasi setelah memprotes pembangunan panas bumi dan PLTU. Data Komnas HAM menyatakan kriminalisasi paling banyak lahir di Jawa Tengah dengan 10 kasus.
Temuan Kontras, organisasi HAM dari 2019 hingga 2023 mengonfirmasi kenyataan itu. Kriminalisasi adalah tindakan yang paling sering muncul, disusul dengan intimidasi, okupasi lahan, serta penangkapan sewenang-wenang. Sementara pembangunan Bandara Kertajati di Jawa Barat tidak melibatkan partisipasi bermakna dari masyarakat lokal. Begitu pula yang muncul di KEK Mandalika NTB, yang dalam prosesnya disebut tidak meminta persetujuan warga setempat. Kehadiran PSN juga sampai menghilangkan nyawa orang, sebab implementasi atas keselamatan kerja yang rendah. Ini terjadi di industri nikel yang selama beberapa tahun belakangan digadang-gadang pemerintah menjadi ujung tombak perekonomian negara. Bicara soal PSN tak lengkap tanpa menyertakan perampasan lahan. Konsorsium Pembaruan Agraria mengidentifikasi ada 115 konflik agraria dalam PSN selama 2020 hingga 2023, dengan total lahan yang terdampak menyentuh lebih dari 500.000 hektare. Konflik termasuk menyasar masyarakat adat hampir di seluruh Indonesia, merentang dari Sumatera, Kalimantan, hingga yang terbaru, Papua. Dan tak ketinggalan, PSN memberi dampak pula atas perlindungan lingkungan hidup. Pencemaran sumber mata air, deforestasi, hingga polusi udara adalah deretan efek kejut lain yang dirasakan warga di sekitar area PSN. Pertama, memang sejak awal kami menilai dari sisi perencanaan, pembuatan kebijakan sampai implementasi ini ada indikasi adanya ketidaktransparanan dan ketidakuntabel gitu ya. Sehingga mulai dari proses awal hingga akhir gitu ya, PSN ini yang selalu kita sebut ada karpet merah, itu tidak memperhatikan prinsip-prinsip bagaimana satu kebijakan dibuat, termasuk kebijakan terkait dengan pembangunan, itu mesti melibatkan partisipasi publik, terutama masyarakat di mana PSN itu akan dibuat ya, akan didesain, akan dilaksanakan gitu. Dengan situasi semacam itu yang jadi pertanyaan ialah, adakah yang diuntungkan dengan PSN? Saya sudah titip juga ke Kapolri, Kapolda yang tidak bisa menjaga sama. Diperingatkan, kalau memang sulit, nggak bisa mengawal, nggak bisa menyelesaikan, yang berkaitan dengan agenda besar negara kita, ya maaf, saya memang nggak bisa ngomong keras, tapi nggak bisa dia ganti. Riset yang disusun Agung Wardana dan Zaki Aribawa menerangkan bahwa PSN bekerja dalam bingkai pengaruh rasionalitas pasar. Pembangunan fisik juga regulasi yang mendukungnya sama-sama dijalankan dengan tujuan memfasilitasi sirkulasi kapital. Pada 2020, aturan bernama Undang-Undang Cipta Kerja disusun untuk menarik banyak investasi demi pertumbuhan ekonomi. Riset Agung dan Zaki menilai bahwa regulasi tersebut dinilai sebagai usaha untuk memenuhi standar bisnis maupun investasi yang ditetapkan Bank Dunia. Namanya Ease of Doing Business. Instrumen ini merupakan rujukan dalam berinvestasi yang memandang sejauh mana hukum mampu dipakai untuk mendukung sistem ekonomi pasar. Semakin baik alat hukumnya dalam hal ini tidak rumit dan merugikan pengusaha, maka nilai atau kualitas investasinya akan ikut terkerek. Dari sini, pemerintah lalu membuat instrumen pendukung demi meluluskan PSN yang terangkum melalui aturan seperti yang tertera di layar. Dalam regulasi ini, pemerintah mempermudah segala hal yang berhubungan dengan pembangunan PSN, mencakup pemberian izin, pengelolaan tata ruang, pemanfaatan kawasan hutan, sampai pengadaan tanah. Untuk pengadaan tanah sendiri misalnya, pemerintah sampai membuat lebih dari 2 peraturan turunan yang dimaksudkan mempercepat pembangunan PSN. KPA mencatat bahwa karena pembangunan sudah berstatus PSN, maka masyarakat tidak punya pilihan lain selain menyerahkan tanah yang mereka kelola. Permasalahannya, kata KPA, area PSN kerap kali tumpang tindih dengan kepemilikan masyarakat. Di titik ini, kembali ke riset Agung dan Zaki, rasionalitas pasar bekerja sebab menyederhanakan hubungan manusia dan tanah dengan skema ganti rugi. Kalau kita bicara proyek strategis nasional dan proyek negara secara umum, kan ada cara pandang negara yang melakukan simplifikasi, ya, karena dengan simplifikasinya ini kemudian dalam perspektif ekonomi dapat menurunkan ongkos produksinya. Jadi
ongkos transaksinya bisa diturunkan gitu. Nah, ketika tujuan pembangunan itu didorong melalui aktor-aktor non negara, yakni pelaku usaha kan menilai apakah dia berinvestasi di situ atau tidak berdasarkan pada seberapa besar ongkos transaksi yang dibutuhkan. Di sini kemudian untuk menurunkan ongkos transaksi, maka ada upaya untuk mereduksi makna tanah, sehingga makna tanah itu kemudian akan dinilai dan bersebatas pada nilai instrumentalnya saja, ya, dari berdasarkan pada nilai ekonominya saja. Kuasa pasar turut dijumpai di aturan pendukung lainnya, seperti ketika kawasan hutan dapat digarap untuk PSN Food Estate. Satu poin bermasalah hadir di aturan ini, yang menyatakan bahwa hutan lindung bisa dibuka sebagai lumbung pangan, walaupun pemerintah sendiri menambahkan frasa, dalam tanda kutip, yang sudah tidak sepenuhnya berfungsi. Lalu di aturan ini, pengusaha yang diberi penugasan untuk mengerjakan PSN dapat mengajukan pengurangan pajak penghasilan. Keterlibatan swasta dalam PSN memang didorong pemerintah dengan mekanisme pembiayaan patungan atau seluruhnya ditanggung swasta demi mengantisipasi APBN supaya tidak kolaps. Disinilah makna PSN lantas bergeser. Nah, di PSN itu yang hilang, ya, di mana garis batas antara public dan private itu menjadi sangat blur. Bahkan kepentingan private sekalipun, kepentingan komersial sekalipun itu bisa diklaim sebagai proyek strategis nasional yang kemudian melayani kepentingan umum. Saya pikir ini yang kemudian membukakan berbagai persoalan, ya, karena ketika proyek komersial, ya, yang notabene adalah tujuannya mengakumulasi keuntungan, maka disinilah kemudian konflik dan peminggiran atas masyarakat menjadi muncul, dan pertanyaan atas legitimasi apakah proyek ini memang akan mengabdi kepada kepentingan umum atau tidak itu muncul di benak masyarakat, sehingga ketidakpercayaan terhadap proyek PSN ini menjadi sangat tinggi. Dua entitas bisa dibilang memiliki peran penting dalam penetapan PSN. Menteri Koordinator Perekonomian bertugas menerima usulan, menyeleksi, dan menyerahkan ke Presiden untuk disetujui. Presiden memiliki hak untuk mengutak-atik calon PSN sampai akhirnya terwujud daftar tetap yang nantinya disahkan Menko Perekonomian. Termasuk pihak swasta yang ikut ambil bagian. Sejak pertama kali dicetuskan, tidak sedikit pengusaha yang diberi kewenangan untuk menggarap PSN. Sayangnya, pemilihan pihak swasta dibarengi sejumlah tanda tanya. Pembangunan PSN Rempang Eco City diserahkan kepada PT Makmur Elok Graha, anak perusahaan dari grup Artagraha kepunyaan Tommy Winata. Pada Pilpres 2019, Tommy mendukung Jokowi Ma'ruf Amin. Garibaldi Thohir adalah Presiden Direktur Adaro Energi, perusahaan batubara, sekaligus saudara Erick Thohir, Menteri BUMN dan Ketua TKN Jokowi Ma'ruf pada Pilpres 2019. Pada 2021, ia ditunjuk menjadi Ketua Konsorsium Kawasan Industri Hijau Indonesia yang berstatus PSN. Adaro disebut bakal membangun PLTU untuk mendukung KIHI. Di pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur, Agung Sedayu, perusahaan properti milik Sugianto Kusuma alias Aguan, diberi izin untuk mendirikan hotel bintang 5 bernama Swiss Hotel Nusantara. Aguan tergabung bersama 10 pengusaha lainnya dalam satu konsorsium. Sebelum lengser, Jokowi sempat memberi cap PSN kepada 2 kawasan kepunyaan pengembang besar, Bumi Serpong Damai dan Pantai Indah Kapuk II. Masing-masing milik Sinarmas dan Agung Sedayu yang kedua pemiliknya masuk dalam konsorsium di IKN. Bergeser ke Merauke, Papua Selatan, 10 perusahaan yang diresmikan pemerintah untuk menggarap PSN pengembangan tebu dan energi punya afiliasi kepada 2 raksasa sawit. First Resources Group kepunyaan keluarga Fangiono serta Wilmar Group milik mertua Sitorus. Martias dan Wirastuti Fangiono juga mertua, bahkan terlihat mendampingi Jokowi ketika melakukan penanaman tebu perdana. Masih di Merauke, tepatnya di Wanam, John Lin Group yang dimiliki Andi Syamsuddin atau Haji Isam memperoleh tugas mencetak sawah baru untuk PSN Lumbung Pangan Beras. Isam adalah pengusaha batubara asal Kalimantan Selatan yang namanya dekat dengan penguasa. Dari Jokowi sampai penerusnya, Prabowo Subianto. Pada 2 gelaran Pilpres, Isam mendukung keduanya. Prominent entrepreneur from
Kalimantan, from Kalimantan. Badan usaha atau aktor swasta mana yang kemudian akan difasilitasi untuk menjalankan proyek strategis nasional ini tentu saja akan sangat berkaitan dengan siapa rejim yang berkuasa pada saat itu. Ini karena kita tahu bersama, kita sudah bisa melihat dengan gamblang bagaimana negara ini bekerja seringkali kemudian melayani kepentingan para pengusaha ini, dan negara dijadikan semacam instrumen untuk mengakumulasi kepentingan-kepentingan private dari aktor-aktor ekonomi ini. Jargon pembangunan Jokowi selama 1 dekade terakhir terlihat terang dengan keberadaan proyek strategis nasional. Cengkraman pemerintah pusat yang mengontrol semua aspek penting dalam perumusan PSN telah menciptakan eksklusivitas yang cenderung melayani kepentingan kapital. Status proyek strategis juga kerap dimaknai bahwa pembangunan tersebut sudah pasti akan mementingkan kebutuhan publik, sehingga bagi siapa saja yang menentangnya bakal dicap sebagai gangguan stabilitas. Di tahap ini, pengerahan aparat keamanan akan dibenarkan, sekaligus memberi pertanda kepada siapapun soal betapa kuatnya pemerintah. Sebenarnya kalau kami menyajikan di dalam laporan kami itu kan pelanggaran HAM-nya itu kan cukup kompleks gitu. Sehingga kenapa rekomendasi Komnas HAM itu kan cukup tegas dan keras ya. Pertama adalah evaluasi menyeluruh gitu. Dengan melibatkan masyarakat. Yang kedua tunda gitu. Tidak boleh ada PSN baru sebelum pemerintah melakukan evaluasi. Sehingga potensi pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi karena PSN itu tidak berulang gitu. Jika masih begitu, apakah PSN masih memungkinkan untuk dievaluasi? Jadi rejim Jokowi ini sudah memberikan sebuah fondasi bagaimana menghalalkan segala cara ya untuk bisa mendorong sebuah pembangunan yang dimaknai secara paternalistik itu tadi, ya pembangunan yang dimaknai secara serampangan, ya tidak berdimensi publik, ya tapi maknanya hanya sekedar pembangunan yang bisa membuka lapangan pekerjaan. Padahal ketika kita bicara kepentingan umum, maka yang tidak kalah penting untuk dipertimbangkan adalah indikator sosialnya. Apakah memang masyarakat dibuat sejahtera nggak oleh pembangunan itu? Dibuat lebih sehat nggak oleh pembangunan itu? Dibuat lebih cerdas nggak oleh pembangunan itu? Presiden Pak 2 kali sudah datang ke sana, tidak pernah menemui kami. Padahal itu tempat kami, bukan tempat dia. Perusahaan masuk seenaknya saja di tempat kami. Kok Presiden tidak bisa menemui kami untuk menyampaikan apa yang terjadi di sana? Dia sendiri mengatakan bahwa apapun masalahnya, sekecil apapun masalahnya, sampaikan langsung sama kami. Begitu kami menyampaikan langsung, tidak bisa kami ketemu sama Presiden.